Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma akhrijna min jami'il amradil qulub wa alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di muka buminya. Sampai-sampai malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat malaikat. Namun ketinggian derajat malaikat itu bisa terkalahkan oleh manusia, bisa terkalahkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jikalau manusia itu dapat mengendalikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa akal, hawa nafsu dan hati. Tiga aspek kehidupan yang menjadi penyokong kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dasar keimanan kita, sebagai dasar agama kita, yaitu adalah al-iman wal islam wal ihsan. Al-iman itu adalah berkaitan dengan hati manusia, yang mana kita harus percaya dan yakin atas Allah subhanahu wa ta'ala keesaannya, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, atas para anbiya nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Al-Quran sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala, serta hari kiamat adalah hal yang nyata, yang hak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan keimanan manusia itu berbeda-beda, dan ada kalanya yazid wa yanqus, ada kalanya keimanan manusia itu bertambah, ada kalanya keimanan itu berkurang. Perbedaan dari keimanan manusia, anbiya, para nabi dan para malaikat itu memiliki perbedaan. Kalaulah manusia memiliki keimanan yang yazid wa yanqus, bertambah terkadang dan kemudian berkurang, tetapi para anbiya memiliki keimanan yazidu wa la yanqus, selalu keimanannya bertambah tanpa ada pengurangan. Tetapi para malaikat yaitu la yazidu wa la yanqus, keimanannya itu tetap. Kalau ada malaikat yang diperintahkan sujud, maka seumur hidupnya itu akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada malaikat juga yang diperintahkan untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya ruku terus, tidak ada yang lain. Tapi manusia walaupun terkadang yazid wa yanqus, terkadang bertambah dan berkurang, itulah letak kemuliaannya. Itulah letak jihadnya seorang manusia untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah manusia dapat bersungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minan najihin, maka dia akan tergolong menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Al-iman wal Islam, keislaman ini adalah berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan ta'amul bainan nas. Bagaimana kita ta'amul bainan nas wa ta'amul bainan nas wa bainal 'abd ila Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita sama manusia, bagaimana pula hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Islam ini adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zahir, mazahiril iman. Kalau iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kalau Islam itu adalah mazahiril iman, penampakan dari keimanan. Kalau dia memang adalah orang yang beriman, maka dia akan melaksanakan sholat. Kalau memang dia adalah orang yang beriman, maka dia akan melaksanakan puasa. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia akan melaksanakan haji. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia akan melaksanakan zakat. Mazahiril iman, penampakan dari keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di antara keduanya itu tersimpang, maka kuranglah atau keimanan atau keislaman seseorang itu diragukan atau tidak akmal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak kamil. Kemudian yang ketiga sebagai dasar agama kita adalah ihsan, yaitu adalah perkara hati, pendidik dari kejiwaan kita, dari adab kita. Kalau tadi iman adalah perkara hati, keimanan kita kepada Allah dan apa yang diperintahkannya, Islam, kemudian kita melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan adalah tanda kita untuk berjalan pada salik Rabb, yaitu berjalan pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ihsan ini kita temukan bagaimana kita mendidik tarbiyatul qalb, mendidik hati kita. Karena di sana akan kita temukan mahwal kibr, mahwal hasad, apa yang disebut dengan hasad, apa yang disebut dengan sombong, dan bagaimana kita menyelesaikan diri kita dari jami'il amradil qulub, dari segala penyakit hati. Itulah kita akan menemukan pelajaran itu di ihsan. Kalau salimul qulub, dengan sempurnanya hati, maka kita akan sampai kepada fi baina yadaillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan hati itu, itulah yang akan membuat kita mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia, orang kafir maupun orang muslim, orang beriman maupun orang Islam, tidak ada satupun yang tidak ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua memiliki keinginan untuk memasuki surga. Tetapi ada jalan-jalan yang Allah bukakan, jalan itu untuk semua orang bisa melaksanakan kebaikan. Ada orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rajin sholat. Ada orang yang ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Dan kesungguhan kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, kalau kita benar-benar berijtihad dalam menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalaulah seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepadanya. Dalam hidup ini kita perlu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan kita mulia, bukan hanya mulia di sisi Allah, tapi mulia di sisi manusia. Dan salah satu kemuliaan manusia yang bisa kita hadirkan di setiap hari kita, sebagaimana sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata sahabat kepada Nabi SAW mengadu, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepadaku apa amalan yang jika aku mengamalkan amalan itu, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya, jangan terlalu terobsesi terhadap dunia. Jangan terlalu menghabiskan perkara hidup ini untuk dunia. Apa sih makna dunia? Kenapa banyak para ustadz, para habaib, para kiai menyuruh kita untuk tidak memilih dunia, tidak tertipu dengan dunia, sebagaimana doa-doa kita setelah tahiyatul akhir, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kehidupan dunia ini ada fitnah. Nah, makna dunia di sini adalah alladzi yaj'aluka anis syaitan au yuba'iduka min Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkara yang membuat dirimu itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terputus dari
hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara dunia. Walaupun dia adalah penghafal Quran, walaupun dia adalah penghafal hadis, walaupun dia adalah pendakwah, walaupun dia adalah ustadz, walaupun dia kiai, walaupun dia para habaib, tetapi kalau apa yang dilakukannya mungkotean, itu yang membuat dia terputus karena kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya terputus dari apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah perkara dunia. Tetapi apapun perkara yang mendekatkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampaknya dunia, maka itu adalah bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diridhoinya. Hadirin hadirat, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, sesungguhnya ada kisah salah satu ulama pada zaman sholihin. Sesungguhnya para salafus soleh mengajarkan kita bagaimana ta'aluk, hubungan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam fi kulli halin, dalam segala keadaan. Suatu hari ada seorang syekh arif billah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ke suatu pasar yang dimana pasar itu ada salah satu orang miskin. Kemudian seorang kaya ini mengatakan, sa'u'tika lalak, khudh lalak, khudhu lalak. Kemudian fakir ini pun memiliki keimanan, memiliki ketakwaan, sehingga ketika menerima apa yang dikasih, beliau pun mengatakan, a'tini la minnak. Apa maknanya? Ketika seorang ini memberi, ulama ini memberi, ambillah barang ini lalak, bukan untuk kamu, tetapi maknanya di sana adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang miskin ini mengatakan, a'tini aujib la minnak, berikan aku, kasih aku, dan ini bukan darimu, karena dia yakin apa yang datang dari apapun, dari mana, dari macam arah apapun, sesungguhnya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bentuk keimanan, nampak dari keislaman, kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan hatinya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat selalu mendekatkan diri dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin ala kulli hal, dalam segala keadaan, dalam segala bentuk kehidupan ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ittaqullaha haitsuma kunta. Kita bertakwa dimanapun kita berada. Haitsuma kunta di sini maknanya adalah di mana, fil masjid kita bertakwa kepada Allah, di pasar pun kita hadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suatu tempat yang memutuskan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jami'il ard, semua tanahnya Allah Subhanahu wa taala ini kita jadikan sebagai bukti ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita selalu habis salat mengatakan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikaruniai kemuliaan, diberikan petunjuk dalam setiap keadaan kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan insyaallah kawan-kawan yang ingin bertanya tentang perkara agama, silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.